Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya teman-teman. Yes, di hari ini ada sebuah Suzuki Katana di sebelah saya teman-teman. Jadi kali ini saya kurang lebih pengen nyampein ke teman-teman sebuah tips, mungkin bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman yang menggunakan Suzuki Katana agar bisa digunakan lebih nyaman lagi, terutama buat teman-teman yang menggunakan Suzuki Katananya untuk harian. Nah, tapi sebelumnya saya pengen cerita sedikit dulu nih teman-teman. Suzuki Katana sekarang emang boleh dibilang semakin dilihat lagi atau kembali dilihat lagi karena sebelumnya kayaknya kalau kita melihat Suzuki Katana, terutama di sekitaran lingkaran dunia off-road, ini terlalu dilihatnya kayak Jimny Banshee ya, karena 4x2. Tapi sekarang ini yang saya seneng skena dari kendaraan SUV kayak misalnya Jimny ataupun yang sejenisnya itu semakin ramai, semakin banyak yang menyukainya, termasuk juga Suzuki Katana. Nah, kalau kita ngomongin Suzuki Katana, yang menariknya itu para pencintanya sekarang justru kayak nggak malu untuk menunjukkan kalau ini Suzuki Katana. Beda ya teman-teman, kayak misalnya 10 tahun atau belasan tahun yang lalu. Kalau kita mendapatkan Suzuki Katana, banyak yang udah langsung dirubah, kayak misalnya atapnya dibikin jadi trapeze, terus di bagian sampingnya, body stripingnya juga dihilangkan ya atau dilepas, supaya ini lebih terlihat seperti Suzuki Jimny yang 4x4. Nah, tapi kalau sekarang gini, emang kebanyakan jati diri Katana tetap dipertahanin teman-teman. Jadi emang mereka pengen nunjukin dengan sengaja kalau ini adalah sebuah Suzuki Katana loh yang saya punya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan banyaknya sekarang juga yang pakai Suzuki Katana, yang mana ternyata banyak juga yang mungkin baru pertama kali pakai kendaraan ini, biasanya keluhan pertamanya salah satunya adalah rasa bantingannya ya, dari suspensinya yang tidak nyaman. Atau ya gampangnya keras, bikin sakit pinggang dan sejenisnya. Saya sempat berapa kali juga ngasih tips, terutama untuk suspensi, gimana caranya supaya bikin lebih optimal lagi. Walaupun pada akhirnya kita juga nggak benar-benar bisa bilang enaknya suspensinya kayak misalnya kendaraan-kendaraan modern sekarang ya, tetap ada konsekuensinya. Tapi minimal agak lebih mendingan teman-teman. Nah, kalau yang ada di Suzuki Katana ini, boleh dibilang ini mungkin menjadi stage 2-nya atau langkah berikutnya kalau teman-teman masih pengen bikin Suzuki Katana ini naikannya lebih enak lagi, bantingannya lebih empuk lagi, dan handlingnya lebih enak lagi. Jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya jadi kita kurang lebih akan ngebahas dulu tentang modifikasi Suzuki Katana ini yang boleh dibilang bisa kita lihat langsung ya, atau bagian eksterior. Ini adalah Suzuki Katana GX tahun 2000 milik dari Mas Dhani. Ini dibangun di bengkel Java Paint Solution, dan kalau kita lihat secara eksteriornya mungkin nggak terlalu banyak yang dimodifikasi teman-teman. Misalnya pertama untuk grillnya ini udah diganti menggunakan grill Katana yang tahun 94 ya, yang bentuknya mirip dengan grill samurai, yang mana ini merupakan salah satu grill favorit saya yang juga saya pasang di Jim Raid. Nah, selain ini, untuk bempernya juga udah diganti menggunakan bemper keluaran dari Taniguchi Jepang. Ini juga dulu sempat saya pakai di Sierra saya di tahun 2000-an, dan ini emang sempat boleh dibilang jadi tren juga ya di Jimny Indonesia, di mana bagian bemper depan dan juga biasanya belakang juga dia menggunakan bemper pipa keluaran Taniguchi yang berbahan stainless seperti ini. Jadi lebih kelihatan slick, lebih kelihatan slim, lebih simple, tapi tetap menarik dan juga eye catching pastinya. Geser ke samping, di sini kita bisa ngelihat ada beberapa pernak-pernik yang tetap dipertahankan karena Mas Dhani emang kepengen memperlihatkan bahwa ini adalah Suzuki Katana. Misalnya body stripingnya masih tetap nempel, terus emblem Katananya juga masih nempel, over fender plastik bawaannya juga masih nempel. Walaupun di sini ada tambahan spion kecil ya, spion centong nih atau mirror assist yang biasanya ada di Jimny JDM seperti misalnya JA22 sampai di
JB32. Nah, tapi teman-teman, kalau kalian lihat untuk bannya ini kayaknya nongolnya lumayan jauh ya dari bodi ya. Ya, ini bannya emang keluar banget karena memang di bagian kaki-kaki inilah yang menjadi modif utama yang ada di Katana Mas Dhani. Tapi kalau kita ngomongin dulu buat ban dan velgnya, ini bannya pakai Dynapro MT2. Ukurannya 215/75. Sementara untuk velgnya, ini ternyata yang kepasang adalah velg yang sementaranya, modelnya seperti Deerfield, tapi kalau nanti udah dipasangin velg yang mestinya ada di mobil ini, yaitu velg kalengnya JA11, itu kurang lebih dia offset keluarnya agak lebih kalem. Jadi nggak terlalu senongol ini teman-teman. Sementara kalau kita ngomongin bagian mesin, ini kurang lebih mesinnya masih dibiarkan standar. Yang penting sehat teman-teman. Seperti biasa, itu rumus nomor satunya. Mesin, apapun juga modifikasi yang pengen kalian lakukan, tahap awal yang penting dibikin sehat dulu atau seger lagi dulu sebelum kalian mulai melakukan modifikasi. Jadi di Katana Mas Dhani, ini mesinnya tetap standar. Yang bedanya adalah pengapiannya sekarang udah nggak pakai platina lagi, jadi udah pakai CDI. Lalu ada penambahan booster rem supaya ngeremnya lebih enak lagi teman-teman. Dan satu lagi adalah untuk kipas radiatornya ini udah menggunakan yang model Visco. Kelebihannya apa kalau pakai model Visco gini? Kurang lebih beban dari mesinnya itu lebih berkurang teman-teman. Walaupun emang terkadang apa ya, ada orang yang sekalian pengen langsung pakainya yang elektrik kipasnya. Tapi sebenarnya pakai Visco juga boleh dibilang sangat membantu dan sebagian orang tetap lebih milih pakai Visco dibandingkan pakai elektrik. Jadi kalau pakai Visco gini, beban mesin lebih berkurang, apalagi kita ngomong mesin F10A ini kan tenaganya kan apa ya, mau bilang kurang juga kadang-kadang suka nggak enak juga ya, jaim juga ya, kita jadi bahasanya pas-pasan aja gitu. Jadi kalau Jimny atau Katana kalian diganti ke Visco fan-nya, itu udah cukup membantu banget supaya kerja mesinnya lebih ringan putarannya. Oke, sekarang saatnya kita untuk ngolong teman-teman. Jadi kayak saya bilang tadi, di mobil Katana Mas Dhani ini emang salah satu modifikasi utamanya di bagian kayak kaki. Dimana ya ini mungkin bisa menjadi resep yang bisa menginspirasi teman-teman kalau misalnya Katana kalian dirasa udah coba ngeracik per daun tapi pengen bisa lebih enak lagi, pengen bisa lebih empuk lagi. Ya, ini dia teman-teman gardannya. Jadi gardan di Katana ini menggunakan gardan bawaan dari Jimny Gen 3 atau teman-teman di sini suka bilangnya Jimny White ya. Tapi sebenarnya Jimny Gen 3 ini gardannya juga ada beberapa variasi teman-teman. Ada yang bonggol kecil seperti ini, ada yang bonggol gede, ada yang gede kecil, ada yang gede-gede gitu ya. Tapi pada intinya ini gardannya itu dimasukin ke Katana ini sekaligus juga dengan sistem suspensinya. Kayak misalnya link armnya ini ya, atau radius armnya di bawah. Terus juga pernya teman-teman, termaksud juga dengan shocknya ini kebetulan yang nempel masih shock yang didapat dari paketan cokotan gardan Jimny Gen 3 itu. Jadi semua sampai ke remnya misalnya, terus juga dudukan untuk si perkeongnya ini udah dapet. Jadi kurang lebih pekerjaannya ya teman-teman ya, yang ada di mobil ini adalah tinggal ngelas-ngelasin aja. Misalnya ngelasin dudukan arem yang ke sasis Katananya, ngelasin tadi misalnya ini si dudukan coil spring atau perkeongnya, dan lain-lain. Sementara kalau ngomongin final gearnya, ini 843. Jadi sangat low hitungannya teman-teman. Hehe. Ya kurang lebih seperti itu. Nih ya, kita coba lihat dari samping. Ini dia. Ini jadi si mangkok atasnya itu dilas ke sasis Katananya. Terus habis itu pernya masih pakai per aslinya. Shocknya juga shock, boleh dibilang shock standar gitu ya, shock bawaannya yang dapat. Sementara link armnya ini dia. Nah di bagian yang sasisnya ini tinggal dilas aja si dudukan armnya. Begitu juga dengan yang belakang, tinggal bikin lasannya, dudukannya. Nah sekarang kita lihat dari bagian belakang. Ya,
kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi sama ya buat gardan belakangnya, kan satu paket pasti sama depan, pakai Jimny Gen 3. Ini dia per keongnya yang dapet, tinggal modifikasi aja kan untuk dudukan di atas. Ini untuk track barnya atau penhardnya, ini radius armnya ya. Nah, sementara buat si kopelnya teman-teman, ini kopelnya juga udah dapet juga nih. Jadi nggak pakai kopel bawaannya, tapi kopelnya baik yang belakang maupun yang depannya itu juga udah diganti. Jadi kurang lebih udah satu set nih Mas Dani nempelin ini ke katananya. Haha. Nah, terus ini juga ada tambahan skid plate lagi dari Taniguchi juga untuk melindungin si tangki bensin. Hehehe. Nah, jadi pada intinya karena tadi kita udah lihat dia pakai gardan lebar dari Jimny Gen 3, itulah yang ngebuat si rodanya ini jadi lebih keluar teman-teman. Walaupun kayak saya bilang tadi, kalau si velgnya nanti udah pakai yang mestinya nempel mobil ini, dia kurang lebih nongolnya nggak sampai se ekstrim ini ya, akan lebih kaleman dikit, akan lebih masukkan lagi gitu. Nah, sementara pasti kan teman-teman pada nanya nih, dengan modifikasi di bagian kaki itu, katana kaki-kakinya dirubah menjadi pakai paketannya Jimny Gen 3, jadi gardan, terus juga plus isiannya juga pastinya ya, as roda dan lain-lain, radius arm, pernya dan shocknya, terus juga kopelnya, dan juga termasuk TC juga ya, nanti akan kita lihat, itu ternyata kurang lebih cost-nya adalah 30 juta. Jadi itu udah termasuk jasanya, barang dan jasa yang Mas Dani pasangnya itu di Java Paint Solution. Lumayan sih, hitungannya dibilang murah mungkin juga enggak, relatif juga. Tapi kalau emang dirasa kalian coba ganti-ganti per daun masih ngerasa kurang, tetap pengennya bisa lebih enak lagi, step keduanya ini bisa jadi alternatif ya. Jadi diubah menjadi per keong, tapi kita nggak perlu nge-custom apa-apa lagi. Karena semuanya udah paketan diambil dari Jimny Gen 3, ditumpukin ya, atau ditempelin ke Suzuki Katana atau Jimny Gen 2. Teman-teman, saatnya kita sekarang untuk test drive katananya. Kita nyobainnya kurang lebih tipis-tipis saja, sekedar ngasih gambaran ke teman-teman gimana ya buat rasanya. Sebelumnya ini saya masih pakai 2H teman-teman. Saya coba gas di sini dengan 2H-nya. Masuk gigi 2. Oke. Nah, walaupun teman-teman di gardannya ini udah pakai rasio gear 843 yang mana itu low banget, tapi untuk si rasio dari si TC-nya ini tetap pakai rasionya yang boleh dibilang high teman-teman. Jadi untuk 2H-nya ini tadi nyobain untuk lurusannya sampai gigi 2 itu tetap nggak kayak kura-kura, alias maksudnya masih lumayan laju. Itu dia teman-teman. Biasanya jadi jangan lupa kita untuk ngomongin atau ngeracik rasio gear itu emang ngebutuhin ukuran atau angka yang pas, supaya gimana pas kita pakai misalnya kayak di jalan raya, mau itu lagi di jalan tol atau di jalan aspal biasa, itu larinya masih dapat, tapi begitu kita off-road itu tetap boleh dibilang rayapnya atau tenaganya masih tetap dapat ya, atau nggak tekor gearnya. Nah, ini kan sekarang masih 2H. Sekarang saya mau pindahin ke 4L. Oke, masuk gigi 1. Oke. Nah, 4L-nya ini sama, kurang lebih hitungannya masih cukup laju, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai 843 gini, hitungannya dia masih tetap rada ngebut. Emang balik lagi sih, kalau rasio seperti ini emang ya boleh dibilang apa ya, dipakai di off-road yang berat secara treknya, atau misalnya kita juga bebannya juga berat bawaannya dalam katana, hitungannya akan tekor. Kenapa? Karena walaupun final gear udah 843 udah low kayak tadi, tapi kalau misalnya si TC-nya dia hitungannya high atau giginya masih halus, tetap pada akhirnya
dia jatuhnya nggak low banget. Itu dia. Jadi mungkin emang karena saya lihat ini Mas Dani, dia peruntukannya lebih untuk ngedapetin mobilnya masih bisa lari gitu ya, masih bisa kabur kalau digas. Jadi si TC-nya ini pakai TC yang rasionya ini masih hitungannya high. Walaupun sayangnya nggak dikasih tahu persis atau belum tahu persis angkanya berapa, tapi yang saya rasain emang 843 dari si final gear-nya ini yang di gardan jatuhnya jadi nggak segitu ngerayapnya temen-temen. Ini aja kayak misalnya, nah turun di situ aja barusan nggak nahan ya, atau kurang nahan gitu karena si TC-nya yang high. Oke, sekarang kita lewat jalur yang agak sempit di sini. Alurnya agak lumayan, meliuk-liuk. Enak sih emang suspensinya sih ya. Kalau kita ngomongin perbandingannya dari per daun yang udah diracik, juga tetap berasa bedanya, alias maksudnya tetap lebih ada improve-nya ya, tetap ada peningkatannya teman-teman. Jalurnya asik juga nih karena habis hujan kemarin jadi agak licin dikit. Dan sekarang kita coba nanjak ke bagian sini. Nah, berasa banget low-nya, hitungannya nggak terlalu low ya teman-teman ya. Karakternya lebih ke high, lebih ke arah yang pada intinya enaknya itu untuk kita pakai harian, untuk pakai on roadnya. Karena pasti teman-teman juga tahu kalau misalnya biasanya kalau kita ngomong rasio gearnya enak dipakai buat off road, saat di hariannya itu terlalu merayap alias terlalu pelan banget. Jadi kita mesti sabar di jalan, terutama di jalan tol. Nah ini jadi, nah tuh satu aja bahkan dia sampai mesinnya mati dan mundur lagi teman-teman. Itu padahal udah pakai 4L di gigi 1. Ya tapi balik lagi wajar karena emang peruntukannya untuk di jalan raya. Oke, kita gas lagi. Gasnya masih agak ditambah dikit. Ya, baru deh naik. Nah teman-teman, sebenarnya emang lebih cocok kita ngetesnya ya berarti ya di jalan raya ya. Tapi di satu sisi karena saya yang lebih pengen ngerasainnya bukan masalah rasio gear ya, tapi masalah suspensinya. Jadi pada akhirnya saya ngefokusinnya hari ini di track off-road aja. Oke, kita ke bagian sana ya. Teman-teman, mungkin kita akan kembali lagi nyobain di bagian yang rata. Saya pengen nyoba agak dikebutin biar ya kali ini bisa tahu ya, kalau kita kebutin lebih jauh lagi dia hitungannya ngacir atau malah tetap kayak kura-kura nih. Gas lagi. Ini tetap pakai 4L ya, jadi ngebutnya ngebut pakai low. Lewat lubang barusan lumayan enak banget. Oke. Gigi 4, RPM masuk ke 4000. Dan untuk jalur yang terakhir kita coba lewatin bagian sini teman-teman. Saya pengen lewatin bagian yang miring ini buat pengen tahu karakter dari body rollnya. Nah kalau ngomongin miring-miring gini, terkadang kita pakai per keong itu jauh lebih serem ya daripada pakai per daun yang emang dia lebih kaku, jadi lebih nahan teman-teman. Tapi so far oke sih. Maksudnya pas miring barusan mobilnya tuh nggak kayak ada dorongan ke arah gravitasinya gitu, kayak tetap pernya bisa nahan. Walaupun nggak segitu nahannya karena yang saya rasain si shocknya udah agak apa ya, kurang bagus gitu. Jadi buat nahan kayak gitunya nggak bisa optimal. Oke, jalurnya makin sempit sekitar sini.
Nah, ini ada turunan di sini. Kita masukin gigi 1, kita rasain engine brake-nya yang mana pastinya tetap ngeloyor. Nah, tuh kan. Sesuai ekspektasi. Oke. Kita tekuk lagi di sini. Jalur mobil yang udah lama nggak dilewatin nih. Jadi udah cukup tertutup. Kita satu tanjakan terakhir ya teman-teman ya. Saya akan cobain 4L nya pakai gigi 2. Naik nggak kira-kira nih kalau di gasnya agak dilebihin? Wah, udah lemes. Wah. Woi. Matiin dulu AC-nya. Kita tetap mesti pakai gigi 1 ya di bagian situ. Oke, kita gigi 1. Tetap AC-nya akan saya nyalain lagi biar tetap fair dengan yang tadi. Ini gigi 1 sekarang masih injek kopling. Wah. Disinilah baru kita berasa yang namanya rasio gigi itu sangat penting ya. Begitu kita pakai setelan rasio gigi yang emang peruntukannya lebih untuk harian, di off-roadnya berasa banget kalau jadinya kurang. Nah sekarang ini bedanya nggak pakai AC. Oke. Yes. Ya oke teman-teman, akhirnya selesai juga kita untuk pengetesannya di hari ini. Jadi overall kayak saya bilang tadi, memang secara racikan dan peruntukannya emang akan lebih banyak dipakainya untuk on-road. Itu dia kenapa racikan giginya itu lebih ke arah high ya, atau gigi-gigi halus. Yang mana ya udah bisa diekspektasi kalau kita pakai off-road, memang terasa tenaga jadi kayak tekor gitu, kayak kurang. Karena itu dia, gearnya yang dia terlalu high. Tapi karena tadi saya juga udah nyobain untuk ngebutnya, baru berasa ya kalau misalnya emang ini mobilnya area lebih untuk harian, jadi lebih untuk biar bisa ngacir, biar nggak terlalu kelamaan nyampe tujuannya. Dan yang pasti karena utamanya adalah kita ngomongin untuk si suspensinya atau kayak kakinya, ya boleh dibilang ini menjadi salah satu alternatif kalau kalian yang pengen Jimny Katananya atau Jimny Gen 2 nya ini bisa lebih enak lagi kaki-kakinya, satu level di atas spare down. Ya paling segitu dulu teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video JJ Logi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.